Hello teman-teman, this is me Rahmi, the one and only that you will watching. Hari ini adalah hari Minggu, waktunya kita masuk ke segmen Crime Killer. Sebelum kita masuk ke dalam cerita Crime and Killer kita kali ini, aku mau ngucapin thank you banget buat teman-teman yang masih setia nungguin video-video aku, yang masih mau nongkrong di sini bareng Nongki bersama Rahmi, dan juga terima kasih banget buat teman-teman yang baru join, baru datang, baru nongkrong, baru nyasar, baru nyangsrang di video aku. Kenalin, aku Rahmi, tinggal di Jerman bersama suami. Welcome. Cerita crime killer kita hari ini berasal dari Meerthuijen, Magelang, Jawa Tengah, dimana teman-teman pasti udah tahu karena ini rame banget di berita tentang seorang adik kandung yang membunuh satu keluarganya secara langsung, yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga kakak kandungnya sendiri dengan menggunakan racun sianida. Kasus ini terjadi pada tanggal 28 November 2022 pada saat ayah dari tersangka yang bernama Abbas Azhar usia 58 tahun dan ibu tersangka yaitu Heri Riani berusia 54 tahun dan juga kakak kandung dari tersangka yaitu Dea Khairunisa 25 tahun ditemukan terkulai lemah di dalam kamar mandi di rumahnya yang berlokasi di Meerthuijen, Magelang, Jawa Tengah. Pelaku bernama Deo Dava Syahdila berusia 22 tahun yang tinggal bersama ayah, ibu, dan juga kakaknya. Deo sudah merencanakan pembunuhan ini sejak tanggal 23 November 2022. Deo membeli racun arsenik pertama kali pada tanggal 17 November 2022. Racun arsenik yang dibeli oleh Deo pada tanggal 17 November 2022 digunakan untuk kasus percobaan pembunuhan pertama yang Deo lakukan pada tanggal 23 November 2022. Sebelum Deo pulang ke rumah setelah membeli racun arsenik ini, dia mampir dulu beli es dawet lalu mencampurkan racun arsenik tersebut ke dalam es dawet dan diberikan kepada korban. Namun pada percobaan pertama ini Deo gagal karena korban merasa mual dan muntah, lalu langsung dilarikan ke rumah sakit dan diberikan obat dan keadaannya pulih. Karena gagal, Deo merencanakan pembunuhan kedua pada tanggal 28 November 2022 dengan menggunakan racun sianida. Racun sianida ini pun dibeli oleh Deo di online, teman-teman. Jadi, Deo merasa gagal dengan racun arsenik. Dia beralih ke racun sianida yang menurutnya lebih kuat dibanding racun arsenik. Pada awalnya, polisi tidak mencurigai Deo sebagai tersangka pembunuhan karena pada saat kejadian Deo Dava Syahdila atau DDS itu menelpon ART-nya. Jadi ART tersebut datang ke rumah dan melihat majikannya sudah terkulai lemah. Ayah Deo ditemukan di kamar mandi di dalam ruangan, di dalam kamar tidur ya, kamar mandinya tersebut sudah terkelungkup, dan ibu Deo ditemukan bersama kakak Deo di
di kamar mandi luar. ART tersebut juga mengaku bahwa Deo menelpon ART tersebut sambil menangis, dan pada saat ART tersebut datang ke rumah, Deo pun sedang menangis, sedang panik dan kelihatan khawatir banget dengan keadaan yang sudah terlihat gitu, dengan keadaan yang sangat chaos pada saat itu. Lalu paman Deo datang dan membantu untuk membawa para korban ke rumah sakit. Namun sangat disayangkan, nyawa para korban tidak terselamatkan. DDS mulai dicurigai sebagai otak dari pembunuhan ini pada saat polisi meminta izin untuk melakukan otopsi kepada tubuh korban. Namun Deo menolak dengan alasan korban sudah kehilangan nyawa. Namun para saudara, paman, serta tante-tante Deo sangat setuju untuk dilakukan otopsi. Hanya Deo nih yang kayak nggak mau gitu loh, kayak udah nggak usah dilakukan otopsi. Dari situ polisi sangat curiga, dan polisi juga curiga Deo mengantongi kunci mobil, hanya satu kunci mobil yang dikantongi dan tidak pernah dilepas oleh Deo. Pada saat dilakukan pemeriksaan, polisi menanyakan bolehkah mobil tersebut diperiksa untuk tinjauan lebih lanjut. Lalu Deo memberikan kunci mobil tersebut dan ditemukan barang bukti berupa racun sianida dan racun arsenik yang berada di komper mobil di bagian tengah. Jadi diumpetin gitu sama dia di bagian tengah biar gak ketahuan. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, tetap akan jatuh juga. Saat racun tersebut ditemukan, Deo mengaku bahwa Deolah yang meracuni keluarganya sendiri. Pelaku mengaku meracuni keluarganya sendiri karena sakit hati dan merasa dianaktirikan dan disisihkan dari keluarganya. Seperti pada saat keluarganya membuat teh di pagi hari, Deo tidak pernah dibuatkan teh. Hanya mereka bertiga yang minum teh gitu ya istilahnya. Dan pelaku juga merasa sakit hati karena selalu dibandingkan dengan kakaknya. Jadi kakaknya pelaku ini lebih well maintained ya. Dan ketika Deo menanyakan, kenapa sih Bu, kenapa sih Pak, kok saya dilakukan berbeda gitu, kenapa sih saya diposisikan berbeda? Orang tua Deo hanya menjawab bahwa kakakmu adalah perempuan, jadi perlakuan kami terhadap anak perempuan harusnya berbeda dengan perlakuan kami terhadap anak laki-laki. Deo juga terkenal di lingkungannya dan lingkungan teman-temannya baik, namun memang agak manja dan memiliki gaya hidup yang tinggi. Karena Deo ini berasal dari keluarga yang terbilang cukup mampu secara ekonomi, dan dari kecil Deo selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Puncaknya adalah ketika orang tua pelaku menanyakan tentang investasi yang dilakukan pada tahun 2021. Jadi pelaku menjanjikan dan menawarkan investasi yang sangat bagus untuk orang tuanya. Dan investasi tersebut sudah menelan biaya sekitar 400 juta. Namun orang tua dari pelaku belum juga mendapatkan hasil dari investasi tersebut. Makanya orang tua pelaku menanyakan terhadap uang tersebut gitu. Maksudnya uang ini kemana? Katanya kamu investasi, tapi kok nggak ada hasilnya. Dan disinilah Deo merasa sakit hati. Deo merasa sakit hati karena ditanyai investasi yang bodong. Jadi investasi itu tidak pernah ada, dan Deo tidak pernah sekalipun mengikuti atau join investasi yang menelan biaya 400 juta tersebut. Uang yang Deo dapatkan dari orang tuanya itu pelaku gunakan untuk berfoya-foya dan menghabiskan dengan belanja, shopping, dan untuk gaya hidup Deo yang memang tinggi.
bingung, panik, dan juga tak habis pikir gimana caranya Deo bisa dapetin uang 400 juta sedangkan dia nggak kerja. Pelaku akhirnya sampai ke titik dimana dia mencoba untuk membunuh keluarganya. Ide membunuh keluarga dengan menggunakan racun ini ditemukan Deo atau terinspirasi oleh kasus pembunuhan Munir yang menggunakan arsenik dan pembunuhan Mirna yang dilakukan dengan racun cyanida. Jadi Deo searching di Google, ini saking niatnya dia untuk ngebunuh keluarganya, Deo sampai cari informasi detail dengan pembunuhan menggunakan racun tersebut ya. Dan dia surfing through the internet gimana caranya dia bisa mendapatkan racun tersebut, dan akhirnya dia membeli secara online. Pada saat polisi menanyakan bagaimana perasaan Deo melihat keluarganya tewas, Deo mengatakan bahwa dia sangat menyesal walaupun dia mengaku bahwa pembunuhan ini dilakukan secara berencana. Tapi dia sangat menyesal karena dia tidak habis pikir bagaimana caranya dia bisa dapet ide. Padahal udah dari awal gitu, maksudnya kan udah gagal di pertama kali ya. Kalau dia menyesal sih seharusnya nggak dicoba lagi gitu. Tapi kenapa dicoba? Itu kayak why? Pelaku akan dijerat dengan pasal 340 KUHP atau 380 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Nah, menurut teman-teman, dari cerita ini dan dari konfirmasi yang didapat dari pelaku bahwa dia menyesal, menurut kalian dia menyesal nggak sih? Dan kenapa dia menyesal? Karena kan ini pembunuhan berencana dan sudah beberapa kali ya, maksudnya sudah 2 kali dilakukan. Seharusnya kalau dia merasa menyesal di tahap pertama, harusnya udah out of the mind gitu, udah nggak coba lagi untuk meracuni gitu. Tapi kenapa dia masih meracuni dan masih terus berpikir untuk membunuh keluarganya? Aku sih nggak habis pikir. Dari kasus ini kita belajar bahwa pendidikan orang tua sejak dini sangat berpengaruh terhadap psikologis maupun sifat anak. Namun dari peristiwa ini juga kita bisa belajar bahwa pengembangan diri yang harusnya kita temukan di diri kita sendiri harus dibina sejak kita masih kecil. Aku harap nggak ada lagi kejadian yang kayak gini ya. So, this is so sad. Ini tuh sedih banget. Dan pelajaran juga buat orang tua di luar sana yang merasa melakukan atau bersikap berbeda terhadap anak-anaknya. I know there is no parents that not love their kids gitu ya. Gak ada orang tua yang gak sayang anaknya. I know that. Tapi masing-masing anak itu punya perasaan yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa lakukan pendekatan gitu. Karena dari kasus Deo ini dia udah coba untuk curhat ke orang tuanya, udah coba mengemukakan pendapatnya, tapi dia merasa jawaban orang tuanya itu tidak sehangat ketika kakak perempuannya menceritakan atau curhat gitu ya. Jadi dia merasa tersisihkan gitu. Aku harap untuk teman-teman, adik-adik yang ada di luar sana yang merasa tersisihkan, coba kalian rewind lagi apa yang sudah orang tua kalian berikan ke kalian, apa yang orang tua kalian sudah coba semampunya untuk membesarkan kalian, dan belajar bersyukur. Oke?
So this is the end of the videos. Thank you for watching. See you in the next videos. Bye.